Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah ilahul awwalin wa akhirin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh as-shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Apabila Allah menghendaki baik bagi seorang hamba, judulnya itu. Apabila Allah menghendaki baik bagi seorang hamba, Allah punya kehendak, iradah, dan kehendak Allah itu tidak bisa dihalangi oleh satu makhluk pun. Ya. Waktu wa idqala rabbuka lil malaikah, ketika ingatlah ketika Rabbmu berfirman kepada malaikat yang isinya, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku akan mengadakan khalifah di muka bumi. Nah, itu. Lanjutnya ayat kan malaikat intinya berusaha mencegah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan nanti menciptakan makhluk yang akan merusak. Nah, itu. Nah, kemudian ini a'lamu ma la ta'lamun. Akhir ayat kan gitu. Saya lebih mengetahui. Ya, saya lebih mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Itu munculnya virus yang luar biasa, Allah lebih tahu. Ya. Apa akibat dari itu, dan semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Idza aradallahu bi 'abdin khairan ajalalahul 'uqubah fid dunya. Apabila Allah menghendaki baik, ya, satu, disegerakan hukumannya di dunia. Itu. Disegerakan hukumannya di dunia. Jadi idza aradallah bi'adin khairan, apabila Allah menghendaki baik bagi seorang hamba, ajalalahul 'uqubah fid dunya. Allah menyegerakan hukumannya di dunia. Itu. Dalam riwayat yang lain, khatayat ya Allah wa maqati'atun, sehingga menjumpai Allah tadi sudah tidak membawa dosa. Ya. Lah hukuman-hukuman ini biasanya sesuatu yang tidak kita sukai. Itu. Maka sampai ada sahabat Nabi disegerakan hukumannya di dunia. Itu. Lah, hukuman dunia dengan hukuman akhirat itu jauh lebih berat hukuman akhirat. Itu. Paling banter hukuman dunia itu mati. Itu saja. Itu. Jadi matane wong 100 hukumannya ya mati. Matane wong 1000 hukumannya ya mati. Tapi hukuman akhirat lain. Maka sampai ada sahabat Nabi itu, ya, Ma'is bin Malik. Ya, Ma'is bin Malik. Waktu itu beliau melakukan perzinaan. Sebetulnya orang soleh. Ya, orang soleh. Tapi juga tergoda untuk melakukan perzinahan. Maka ajaran Islam ada istilah taubat itu untuknya itu. Itu. Bukan berarti terlanjur begitu terus sisan weh ngrawurungi ra diapura dosane terus ngrentengi sapa-sapa ini ya, ini jenis orang yang tidak itu tadi beres. Itu. Maka dia mendatangi Rasulullah dalam hadis yang panjangnya, ya Rasulullah, itu saya telah melakukan begini-begini, tolong sucikan dosa saya. Itu. Padahal hukuman orang yang melakukan zina padahal dia sudah bersuami, itu sudah beristri, dirajam. Nah, dirajam.
di muka umum. Ya, di muka umum ditonton ke ning lapangan gitu. Siapa orang boleh melempar pada waktu itu. Nggih, sampai ada yang pakai sandal, batu dan seterusnya. Itu hukumannya itu. Oleh Rasulullah tidak segera kamu jangan-jangan cuma gini-gini, cuma mencium atau apa. Nah itu. Enggak, saya betul-betul seperti masuknya ember ke dalam sumur, iya begitu. Oh ya. Dah pulang aja. Rasa suruh pulang. Itu. Lapor ke terangkilan langsung. Nah, itu. Nggih. Nah, kemudian kembali lagi. Kok Rasulullah minta supaya kembali? Hah? Datang. Itu. Datang menjumpai siapa? Rasulullah kembali. Ya Rasulullah, saya sungguh minta disucikan dosa saya di dunia. Ini agar tidak dihukum lagi di akhirat. Udah pulang. Itu. Pulang aja lah, enggak usah gitu-gitu. Jangan-jangan nanti kamu enggak zina atau ngimpi saja. Nah itu. Nah, dan akhirnya setelah dua kali datang, maka Rasulullah SAW mengutus seseorang, selidiki dia. Akhlaknya bagaimana, ibadahnya bagaimana. Dikatanya bagus begini Rasulullah, jamaahnya demikian dan sebagainya. Oh ya, itu waras, betul Rasulullah, waras. Iya, waras. Sebab yang gitu-gitu biasanya kan tidak waras. Itu mergo patah hati ya patahin ono aku ya. Mas sekarang mati dhewe rawani. Nah, itu. Nah, itu. Lah akhirnya setelah keempat kali ya betul Rasulullah saya sungguh begini ingin disucikan, baru dibuatkan lubang, buatkan lubang sana. Nah, itu. Nah, kemudian baru dilempari. Nah, itu. Dalam riwayat yang lain sempat beliau lari. Mak sini. Karena dilempari batu juga sakit kan. Oke. Sini-sini itu lari. Dikejar oleh sahabat, lanjutkan. Nah, kemudian laporkan pada Rasulullah begini-begini, kalau tidak kamu biarkan lari saja. Ini. Karena hukuman ranjam ini berat. Itu. Sedangkan dalam hadis yang lain, ya, kalau seseorang melakukan yang begitu-begitu jangan ceritakan pada orang lain. Ya, pendam urusannya dengan Allah. Istighfar, taubat, banyak amal soleh, urusannya gitu. Itu sebetulnya sudah lapor kepada siapa? Abu Bakar As-Siddiq, kepada Umar bin Khattab, sahabat-sahabat dekat beliau itu. Belum kamu ceritakan pada orang lain toh? Belum. Enggak usah datang. Enggak usah lapor pada Umar bin Khattab. Belum kamu ceritakan pada orang lain? Belum. Enggak usah. Wis simpen, aja ditutup-tutup yang ndi-ndi. Engko ndak malahi do meri. Itu. Nggih, carane terangkilan mriki. Nggih, niku. Itu. Akhirnya tetap nekat pada Rasulullah. Ternyata Rasulullah juga tidak langsung seneng. Itu, wong Islam nganti ngono kuwi wae. Tidak begitu juga. Malah dikasih waktu. Umpama tidak kembali juga tidak dihukum, tidak digoleki ning dicai ning ndi. Tidak begitu. Nah, akhirnya dihukum. Tujuannya untuk apa? Bersih dosanya untuk menghadapi hukuman di dunia. Dia menyerahkan diri. Ya, menyerahkan diri. Itu. Nah, kalau seseorang mau berani gitu ya silakan. Tapi siapa sing ngarep nandangi? Beda. Siapa sing ngarep nandangi? Lapor ustadz malah engko ustadz cekal polisi. Nah, lebih-lebih hukumnya tidak berlaku. Maka orang yang dikehendaki baik oleh Allah disegerakan hukumannya di dunia. Hukuman Allah banyak. Kalau kita sakit itu bisa dikatakan langsung kita kroso. Ini bisa jadi hukuman Allah ini. Aku nggak ingin bolos. Itu ping telu. Itu misalnya gitu dah. Ning sedekah ora tahu. Belanjane butuh no. Nggih. Nah, kalau yang musim betul-betul aku bolos ping telu kok di belanja tetap
sebaiknya saya sedekahkanlah biar tidak jadi penyakit ini yang 3 hari ini. Gitu. Itu kalau yang sadar. Ini sing ra cetha ya seneng wau. Wah, sesuk bolos nah. Genepi seminggu coba. Itu. Nah, itu. Misalnya demikian digenepi. Itu seperti orang dodol laris itu loh. Orang dodol laris itu kudunan kan seneng itu. Itu Ustaz aku tuku kene terus yo. Apa kegedean ya lentone. Atau lentone cilike. Kadang kalau wong Jawa ngoten niku bakul ra iso. Laris sithik terus dileke babar bublas. Itu. Jadi sakit, kemudian hal-hal yang tidak menyenangkan lainnya yang tidak disadari. Itu ya, yang tidak disadari. Diberi ilmu syariat cuma sedikit. Seharusnya bisa banyak, tapi karena banyak dosanya hanya bisa menyerap sedikit. Ini yang tidak disadari. Ini wow. Jenengan teko ngantuk niku termasuk hukuman janjane. Nggih. Nek pas niku kurang ngantuk masalahe. Nggih. Itu. Jadi termasuk hukuman dijauhkan. Ning gandeng ya enek mubalik sing ngandhake itu nikmat Allah, lanjutkan. Nggih, ustaze melu turu sisan. Ya sudah. Maksudnya demikian. Itu sebetulnya hukuman. Kita dimarahi istri itu hukuman. Nggih, hukuman. Karena ulama-ulama dulu sadar, istri saya biasanya tidak begini kok begini. Hukuman dari Allah ini. Nah, biasanya tidak berani kok berani. Ada yang gitu. Ya. Itu. Ada. Sudah saya ceritakan lama itu. Seorang laki-laki sebetulnya wajahnya paribasannya Ramadol kelah. Itu. Tapi dapat istri yang cantik. Itu. Sing jenenge cantik wallahu alam. Kan relatif nggih. Itu relatif itu. Nah, kemudian si istri cantik tadi ditanya, "Kamu kok mau-maunya dengan si fulan itu?" Ya, jalannya saja seperti tikus, dan seterusnya. Nah, itu. Dan wong teko karo arep pokoke biji elek niku pokoke sebab elek. Tapi si wanita itu sadar. Cantik itu tadi bilang begini. Itu. Mungkin saya telah melakukan dosa besar sehingga saya dihukum oleh Allah mendapatkan suami yang jelek. Itu. Dan bisa jadi suami saya melakukan kebaikan sehingga mendapatkan ridha Allah, mendapatkan istri secantik saya. Bisa dipaham boten iki? Gitu. Itu. Ini. Kemarin itu ada, barusan menceritakan itu. Dia dihukum oleh istrinya yang mengamalkan amalan-amalan yang aneh-aneh. Pada grup WA itu dikatakan pokoknya bangsa awal kali suhu itu loh. Wah, suhu kan suruh dikir-dikir itu. Sekian ribu kenapa itu kemudian bisa semedi melayang. Bagaimana itu? Oke, niku. Akhirnya si suaminya ndak digubris. Itu. Ning blonjone gelem. Hebat toh? Sing bodoh sing sinten iki? Ini. Si suaminya mau megat rawani juga. Wis bojone ra cetha yang ngono. Itu arep megat takut juga. Eman-eman lede desa. Gitu loh. Nah inilah namanya hukuman. Berarti si laki-laki itu pernah melakukan kesalahan. Sehingga dihukum sampai istrinya melakukan begitu 7 tahunan ini tidak berani apa-apa. Lah ini. Tidurnya sendiri. Ini kan megat ora gelem rekoso to. Nggih. Nek genah diberi keberanian oleh Allah untuk pisah-pisah ngoten genah ganti uang. Nah, itu dah ganti itu ternyata tidak bisa juga. Logikanya kok pegat. Aku ora tegelok. Loh gitu. Ini kan goib sampai begitu. Nah ini hukuman yang tidak disadari dengan akhlak istri
istrinya. Dengan diberi kesialan juga bisa. Kesialan itu kan menurut hadis Bukhari ada 3 itu. Siapa ingat? 3 macam kesialan. Ingat. Lali ke ya hukuman. Gampang lali. Sregep ngaji ning ya sregep lali. Neka terus. Syekh alhamdulillah. Wis modali sregep tok. Itu. 3 macam sial. Sial itu merasa sial karena sesuatu. Kalau ada sial itu sial karena istri. Itu. Sial karena istri. 2, sial karena kendaraan. Dalam hadis Bukhari loh. Nggih, kendaraan. Sial karena rumah, tempat tinggal. Nih. Kita cermati ini. Karena sial. Itu. Yang lainnya sial karena hari, karena nomor dan sebagainya tidak masuk. Ya, yang ada hadis ini. Karena istri. Ya, mesti istrinya jahat dan seterusnya. Tidak berani mencerai, padahal berbahaya bagi agamanya. Itu ada. Oke. Sehingga mengakibatkan sang suami itu miskin terus. Ya, tidak bisa naik derajatnya. Nah, yang macam itu ada. Nah, kemudian ada lagi kisah. Ya. Itu. Ada seorang lelaki. Itu. Hidupnya miskin terus. Setelah menikah dengan si fulanah. Akhirnya dia mendapatkan ilham dari Allah. Bisa jadi istri saya itu rezekinya cuma sedikit. Coba saya cari istri lagi. Gitu. Betul. Cari istri lagi, mendapatkan istri yang sudah ditakdirkan oleh Allah rezekinya banyak, jadi kaya. Nah, jadi pramlan jenengan-jenengan niku. Nah, nek ra sugih-sugih. Nggih, mang nyoba ra bineh. Nek wani niki. Nggih. Wani tambah kiri. Misale gitu nggih. Nek tahapan kula jenengan kan dereng. Nggih, siji rung tuwe kemaki. Sial karena kendaraan. Bisa. Ya. Kalau istri maka disuruh taat agar mendatangkan apa? Rezeki kebaikan. Intinya begitu. Itu gara-gara kamu begini, saya jadi begini. Misalnya kalau ini ditujukan pada istri boleh. Kalau kita jelas istrinya tidak taat. Kalau istrinya taat kemudian kita dijadikan alasan tidak betul. Kendaraan. Itu. Beli kendaraan satu bulan wis ngentekake pirang-pirang juta. Itu. Dandani sijine macet busine. Busine mari bane mledhos. Nggih. Nggih. Kabeh waras tekan dalan srempet wong. Iki barang aku duwe iki kok rumas aku dit metu wae. Itu. Ya, kok ora enek lerene. Itu berarti kendaraan yang mendatangkan kesialan. Segera jual ganti. Nanti kalau sudah dapat cocok tidak mendatangkan kesialan ya aman-aman saja. Ya, itu bahasanya gitu. Jadi Rasulullah juga mengakui kendaraan itu kelihatan lebih sulit. Rumah atau tempat tinggal. Ini juga dalam hadis Abu Dawud itu. Ya. Ketika itu si fulan namanya tidak disebutkan, tinggal di satu daerah lama, gemuk-gemuk, makmur. Tapi ketika pindah suatu tempat menjadi rezekinya merosot. Itu. Menjadi kurus, kering. Oh, tempatmu yang kamu tuju ini tidak baik untuk kamu. Itu berarti suruh pindah. Jadi karena tempat tinggal asar aura lah. Aura rumah itu kurang bagus untuk dirinya. Maka biasanya jenengan mang tonton nggih.
Yang namanya toko-toko dan daerah pojok-pojok itu sekalipun tempatnya strategis biasanya tidak laris. Nggih mboten? Toko yang perapatan itu loh, ngen pojok. Nah itu biasanya tidak laris. Nah itu. Mbok ganti wong ping 3 wong dodol-dodol niku juga tidak laris. Itu diantaranya tanda-tandanya. Nah, tinggal wong iki. Maka kita bisa, misalnya seseorang mau jualan, mencari tempat sewaan toko, kita lihat. Niki pun disewa ping pinten mawon. Bertahan berapa bulan. Orang boten nganti. Oh, berarti tempat yang tidak bagus untuk jualan. Jangan nekat ngontrak teng mriku. Nah, itu nekat ngontrak teng mriku berarti bodoh, wong sudah ada isyarat sebelumnya. Nggih, nek kono nggo dodolan, nggo usaha tidak bagus. Ini namanya itu tadi. Tapi ini bisa mengenai seseorang yang hukumannya di dunia. Wis mudeng ngono nekat nyopo. Nah itu, pengen ngrasake bangkrut kok dimereni. Nah itu. Nggih. Ya karena hukumannya di dunia jane mudeng nek arep dihapusi niku. Jane mudeng, ning mau menolak tidak bisa kadang-kadang itu. Bareng di TV diculke, bojone lagi goro-goro. Dicamono kok culke. Mau pas wonge mara rene meneng wae. Bareng diculke lagi bengok. Lah itulah hukuman bisa jadi. Sudah tahu bahwa orang ini penipu tapi kita tidak bisa untuk menolaknya. Itu hukuman. Oh, logika masuk. Nggih, kanggone wong niku buab-buab banget wong ra cethoke diutangi sakmono gede. Aku kancamu dhewe utangi 100.000 alasan ra ndedet. Wah, tangane wong mara 10 juta kok tungi. Yang namanya hukumannya sudah takdirnya hukumannya harus begitu kok. Nggih, kadang-kadang nggih mboten ngoten niku. Nggih. Kita mengalami yang demikian. Nah, itu namanya termasuk bagian daripada hukuman. Ora iso nyelaki. Itu. Rumah juga termasuk itu. Jadi rumah kalau tidak mendatangkan nyaman dan seterusnya berarti rumahnya kurang bagus. Oke. Bisa jadi ditinggali oleh jin-jin. Itu sehingga anak atau keluarganya sakit. Kalau tidak dirinya, anaknya, kalau tidak anaknya, cucunya dan seterusnya. Itu diantaranya. Kemudian masuk Islam sebelum mati. Kalau orang itu dikehendaki baik oleh Allah. Itu diberi hidayah sebelum mati. Oke. Sebelum mati. Islam sebelum mati juga bisa. Itu. Karena dalam hadis kan gambarannya seperti itu loh. Yang membunuh 99 orang. Luar biasa loh 99 orang itu. Rian kemarin yang jagal Jombang itu cuma 11 atau berapa itu. Oke, tahun pinten niko. Itu. Dites kebohongan kali polisi lolos terus. Itu. Oke, dianuno ra keder. Mergo sudah berdarah dingin. Akhirnya yang masuk penjara malah orang lain. Dirinya selamat. Tes kebohongan yang ada di polisi itu. Nah kalau sami orang nyolongnya di tas ngono ndredeg kok dadi ketok nyolong. Padahal orang nyolong. Nah, itu karena sudah hanya gitu. Itu ya. Tapi di penjara dia sudah pakai kupluk terusan. Nyerah. Nggih kalau sami anyel lho nggih. Bar mateni wong pirang-pirang kok begitu. 99 orang dipateni. Kemudian diberi hidayah oleh Allah untuk bertobat. Pertama datang kepada ahli ibadah. Ahli ibadah tahu? Itu pokoknya yang penting sregep salat, sregep puasa, salat bengi. Macam itu saja. Zikir. Tapi ilmu-ilmu yang lain tidak mudeng. Itu. Pak Kiai, saya sudah nggih. Nek zaman riyin, zaman desa-desa niku. Nggih, kula teng desa niku nggih celuk Pak Kiai. Kula anyar riyan.
Nggih, wampun celuk Pak Kiai, nggen kula niku jenenge Kebo. Nggih, mriki wampun celuk Pak Kiai. Lah mriki musuh ngoten ta. Wis wampun Pak Kiai kula isin kok. Nggen kula niku Kebo. Nah, itu niku. Kula pun mejahi tiyang 99. Kula pengen tobat niki. Pun kapok-pok tenan, pengen tobat. Ahli ibadah ndak tahu bahwa Allah itu maha kuasa, maha pengampun. Aku sing ibadah ngene tak rewangi anu rung karuan ketompo. Kowe unyuk-unyuk bar mateni 99 wong tobat. Ngono. Ora bakal ketompo. Ngoten niku wau. Oh, dados mboten saged ditampi niki kula. Ndak bisa no. Surga regane larang. Unyuk-unyuk bar mateni 99 wong. Kayak 99 kuwi nek bojone papat kabeh dadi sing dosane sansaya akeh no. Nggih. Nah, dosa karo wong pira niku wau. Oh, niku. Piye? Mendapat jawaban yang tidak seperti diharapkan, kula genepi 100 nek. Nggih. Dipateni sis. Bar mateni sadar aku ki arep tobat. Kok malah kumat. Nah itu. Nah, kemudian mendapatkan kabar, datanglah kepada ustadz itu. Nah, itu datang. Oh bisa, bisa. Kamu diterima. Allah itu maha kuasa, maha pengampun. Wong Allah itu menciptakan orang baik juga orang buruk. Itu untuk ekosistem. Ya, ekosistem dunia ini akan berjalan lancar. Adanya pencuri, ada polisi dapat kerjaan. Itu adanya orang kaya, ada orang miskin. Orang kaya mau bangun rumah, bisa mengundang orang miskin untuk bangun rumah. Tapi nek sugih kabeh, ora enek omah no. Gitu. Sekarang dandani sopo. Itu. Itu. Nah, kemudian ada, tapi syaratnya kalau engkau ingin tobat betul-betul pindah dari tempatmu. Tempatmu mendatangkan keburukan. Itu. Oh ngoten, nggih. Berarti kalau kita melihat suatu tempat, nggih. Mriki niku riyen tak kira kelas ya padha nggen kula. Nggih, isine wong mentem karo wong kertuk. Karo keroyokan gelut. Nggih, nggih mboten? Nggih to. Ngoten niku. Pokoke tahun niku pun rasa selak. Nggih, niku aku. Ngoten nggih. Anane keturunan mendem kok tanggane mendem lagi bayek mawane disugai mendem kok. Kon ra pengen ngombe piye. Nah itu. Pindah dari tempat itu. Dalam perjalanan dicabut nyawanya oleh Allah. Terus hitung-hitung tadi Kak. Jaraknya pada yang dituju dengan yang ditinggal itu jauh mana. Akhirnya dekat yang dituju. Terima tobatnya. Ini orang yang dikehendaki baik oleh Allah. Sekalipun seorang pembunuh itu ternyata mendapatkan hidayah sebelum matinya. Itu. Seperti seorang pelacur itu. Oke, pelacur berjalan. Ya. Nah, kemudian dia apa itu tadi? Menjumpai seekor anjing. Nah, itu. Akhirnya dia tertarik untuk menolong karena anjing itu makan tanah, menggelebar karena kehausan, turun ambil terompahnya, ciduk itu tadi diminumkan itu. Allah berterima kasih, Allah mengampuni dosanya. Maka termasuk diberi kehendaki baik itu diberi kemudahan untuk beramal soleh sebelum mati. Hidayah ini, hidayah taufik. Itu diantaranya. Nah, tadi kau jam. Nggih. Kalau mulang mriki paling suwe di gue lho. Kalau mulang mriki 1,5 jam. Kalau liyane niku mung 45 menit. Nah, ning kandheng mriki cedhak. Jenengan pun alhamdulillah penak. Rasah metok, rasah bayar. Lho. Penak to. Sing lah nggih niku. Jane kula ya pengen dipethuk. Oh, ternyata. Ini mau nganggo apa? Ya, gitu. Itu di antaranya.
Ya, misalnya gitu ya. Itu dua dulu. Dua dulu. Nih, sebetulnya banyak tanda Allah. Hanya kita ketika kita sakit atau apa prasangka baik pada Allah. Menawa Allah harus ngresiki dosaku. Nganggur niku nggih hukuman. Nggih. Nah, supaya hukuman itu mendatangkan pahala bagaimana? Mumpung nganggur tak adan sregep pahala. Nggih mboten? Nggih. Kalau kamu nganggur soal dunia, sampai jangan nganggur soal akhirat. Itu loh. Jadi biar seimbang. Ada tebusannya. Nah itu. Aku soal dunia nganggur, ora oleh apa-apa, tapi soal akhirat jangan sampai kalah. Begitu. Marat ketok ning donyane, ning akhirat sugih. Gitu loh. Ampun dunia akhirat nganggur kabeh. Wis niku cilaka mencet. Cilaka wis mencet. Nah, paribasannya alhamdulillah mumpung nganggur tak sregep jamaah lah. Nah, itu. Nah, itu. Sregep jamaah Mas, nganggur kok. Nah, nganggur saja dengan bangga no. Nganggur. Itu. Nah, itu. Nah, niku lho. Nggih, rakyat nang teko telat apa-apa. Ngoten niku. Karena ada istilah makmum masbuk. Ngoten niku wau. Masbuk wis gelem mangkat ana dielek-elek. Nggih. Malah ora mangkat. Wis bubar kabeh no gek do teko soban. Wis ngono ngoten niku wau. Itu urusan dia dengan Allah. Ngoten lho. Oke, jadi hukumannya macam-macam. Termasuk kemarin yang tidak kita sadari, ada seorang ahli maksiat itu, tapi dia seorang rahib. Nah itu ahli ibadah, tapi satu sisi juga melakukan maksiat. Itu. Nah karena dia juga ahli ibadah, kalau melakukan maksiat hukumannya beda. Ya. Maka sampai dia heran, kenapa saya tidak dihukum padahal saya telah melakukan maksiat. Siapa bilang tidak dihukum? Nah, itu kata Allah. Lewat perantara nabinya supaya kasih bilang, kamu telah dihukum oleh Allah dengan hilangnya rasa nikmat untuk beribadah. Jadi kita sholat tidak nikmat, pengajian tidak nikmat, membaca Al-Quran tidak nikmat, itu hukuman. Nih, seharusnya nikmat. Tapi kok tidak nikmat, itu hukuman. Itu. Yang kebanyakan tidak disadari. Dikandani ra mudeng-mudeng padahal koncone do mudeng, hukuman. Ngoten niku lho. Niku nek dihubungkan kali ilmu lho. Dihubungkan kali ilmu. Nah, biasanya kalau sami hukuman itu ya corona. Bangsa ngoten niku lagi sadar itu hukuman. Padahal untuk soal-soal yang lain yang tidak disadari oleh kita sekalian, kita anggap bukan hukuman. Sudah.